Halo guys, hampir sebulan penuh nih Pak Jokowi telah turun tahta. Nah, lalu apa saja yang diwariskan beliau ya kepada kita ini? Nah, pada awal kepemimpinan Pak Jokowi, tercatat ada kenaikan harga pada BBM. Tepatnya pada 17 November 2014. Nah, saat itu BBM jenis Pertamax dari harga 6.500 naik jadi 8.500 per liter. Kemudian disusul oleh solar dari 5.500 jadi 7.500 per liter. Jokowi beralasan kenaikan harga BBM diperlukan karena membutuhkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Nah, di sisi lain, hutang luar negeri Indonesia pada masa peralihan kekuasaan ini sebesar 2.608 triliun. Nah, terhitung selama 2014 sampai 2019, Indonesia sudah menambah hutang baru sebesar 4.016 triliun. Nah, melihat fakta bertambahnya hutang ini tentu menimbulkan spekulasi. Jika pembangunan infrastruktur diambil dari kenaikan harga BBM tadi, untuk apa Jokowi mengambil hutang lagi? Nah, logika berlawanan inilah yang sedari awal terlihat pada masa kekuasaan Presiden Jokowi. Nah, hutang luar negeri Indonesia ini masih terus berlanjut. Bahkan per Februari 2022, hutang pemerintah tembus 7.014 triliun. Sedangkan harga BBM yang masih saja dinaikkan atas dasar demi kepentingan bersama. Nah, sepanjang kepemimpinan Pak Jokowi, harga BBM ini mengalami kenaikan setidaknya 6 kali. Dan tentu jika kenaikan harga BBM terus terjadi, maka lambat laun rakyat kecil lah yang pasti akan terbunuh mati. Nah, pada Agustus 2022, Indonesia mengalami surplus anggaran 106 triliun, sehingga bisa memberikan subsidi energi sebesar 502 triliun. Namun pada faktanya harga BBM kembali naik pada tahun yang sama. Lucu kan? Entah apa yang ada di pikiran Pak Jokowi soal ini ketika beliau masih menjabat sebagai presiden. Nah, kenaikan pajak serta naiknya harga BBM jelas berimbas pada sektor lain. Nah, dengan begitu harga kebutuhan pokok pun ya pasti akan naik. Harga beras, sayuran, elektronik, hingga retail dan makanan olahan terpaksa mengalami kenaikan harga. Selain itu, fakta bahwa harga tiap tahunnya mengalami kenaikan ini memang benar adanya. Tapi ketika para buruh menuntut kenaikan gaji, para buzzer RP langsung semangat menghujat para buruh. Padahal jika gaji naik ya tentunya para buzzer ini juga akan menikmati hasilnya juga. Kenyataannya, saling tikam seperti inilah yang terjadi di antara masyarakat. Inilah yang membuat keadaan semakin miris. Karena bahkan di dalam masyarakat pun dibuat polarisasi, diciptakan polarisasi. Naiknya harga BBM dan harga pada sektor lain tentu sangat memberatkan masyarakat kelas bawah. Misalnya saja begini, ada satu keluarga miskin yang harus menanggung kenaikan Rp2.000 untuk 2 liter beras. Ya bagi kebanyakan orang mungkin ya nggak seberapa lah, kecil Rp2.000 ya. Tapi tidak bagi mereka yang hidupnya memang sangat susah. Dengan naiknya harga beras berarti ada hal lain yang dikorbankan. Misalnya yang sebelumnya bisa membeli 2 butir telur, sekarang hanya bisa membeli 1 butir telur saja, gitu, karena harus menambah 2.000 untuk beras tadi. Nah, lalu apakah bantuan sosial adalah sebuah solusi? Kita sama-sama tahu, selain kenaikan harga BBM, Presiden Jokowi juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Namun yang jadi pertanyaan, apakah bantuan sosial ini sebuah solusi buat masyarakat kita? Pemberian bantuan sosial sejatinya tentu malah membuat APBN kita semakin kompleks gitu ya. Era APBN semakin nggak balance gitu. Karena anggarannya diambil untuk memberikan bantuan sosial. Sedangkan di sisi lain pemerintah kembali mengambil hutang karena kekurangan anggaran. Bukankah ini sebuah hal yang aneh dan lucu gitu ya? Ibaratnya pemerintah melakukan tutup lubang sambil membuat lubang baru yang jauh lebih besar. Bantuan sosial bukanlah solusi. Justru pemberian bantuan ini menimbulkan masalah baru bagi negara kita. Lantas apa yang jadi solusi? Menurut saya, memangkas alokasi dana ke tiap pos pada era APBN tahun 2025 inilah solusinya. Saya rasa tidak ada yang salah jika tiap kementerian anggarannya dipotong 30% atau 15% gitu ya. Ini demi menghindari defisit anggaran. Contoh misalnya Kementerian A, tahun 2024 diberikan anggaran 100 triliun. Lalu tahun 2025 anggarannya dipotong jadi 70 triliun. Sedangkan Kementerian Z misalnya anggarannya dulu 40 triliun,
dipotong 15% jadi 34 triliun. Saya rasa ini akan jauh lebih baik ya. Ya, pemotongan anggaran ini tentu akan membuat para menterinya geram, karena ya kita lihat sendirilah semua menteri berteriak kekurangan anggaran. Tapi apa salahnya sesekali berkorban demi rakyat? Masa iya harus rakyat terus yang selalu dikorbankan melalui kenaikan harga? Disinilah sikap tegas Prabowo diperlukan. Apakah benar Pak Prabowo ini membela rakyat atau justru sebaliknya? Salam.